Syair lagu rohani yang sering dinyanyikan oleh anak-anak dalam ibadah mereka yaitu Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so, adalah kebenaran yang sangat penting dan merupakan inti dari iman Kristen. Itulah yang diutarakan oleh Calvert, teolog dari Swiss yang berkarya di Jerman dan yang sangat terkenal di dunia. Kasih Kristus yang bukan sekadar love in feeling atau kasih dalam perasaan, tetapi juga love in action atau kasih dalam tindakan. Itulah degup jantung dari kasih yang memberi kepada kita pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kasih Kristus yang begitu besar telah menghapus masa lalu kita yang kelam dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pengorbanannya di kayu salib akan kita peringati melalui ibadah Jumat Agung dengan tema Amazing Love pada tanggal 18 April dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada tanggal 20 April, kita akan merayakan kuasanya yang mengalahkan maut melalui ibadah Minggu Paskah dengan tema Love Wins. Kedua ibadah tersebut dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Pasir Koja, masing-masing di dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah seperti yang Anda lihat di layar. Untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan ibadah Minggu Paskah secara onsite, Anda perlu memiliki tiket. Tiket telah dibagikan secara cuma-cuma pada tanggal 6 April di setiap ibadah di masing-masing satelit. Bagi Anda yang masih memerlukan tiket ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar selama persediaan masih ada. Kedua ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah anak dan dapat Anda ikuti juga secara online. Guna menyiapkan hati untuk mengalami kasih dan kuasa Kristus dalam pengorbanan dan kebangkitannya, maka ikuti terus renungan masa Prapaskah yang disediakan seminggu sekali sampai pada hari ini. Dan mulai tanggal 13 hingga 19 April mendatang akan disediakan setiap hari. Renungan masa Prapaskah dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Pertemuan doa Oasis kembali diadakan pada hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Salah satu lagu rohani yang sangat populer dan yang sering dinyanyikan oleh anak-anak dalam ibadah mereka adalah lagu dengan syair seperti berikut. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Syair lagu ini bersumber dari puisi yang dimuat dalam buku novel tulisan Susan Warner yang berjudul Say and Seal. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1860 itu dikisahkan tentang seorang bocah kecil bernama Johnny yang menderita sakit dan sedang mendekati hari-hari terakhir dari hidupnya di dunia. Suatu hari John Linden, salah seorang pembina pelayanan anak-anak atau yang di masa lalu lazim disebut sebagai sekolah minggu, datang mengunjungi Johnny. Bocah yang sudah dalam keadaan kritis tersebut meminta agar pembina sekolah minggunya itu menyanyikan sebuah lagu bagi dirinya. Menuruti permintaan tersebut, sambil memeluk sang bocah, John Linden menyanyikan lagu tadi. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yesus mengasihi aku, itulah yang ku tahu. Karena Alkitab memberitahukannya kepadaku. Anak-anak kecil adalah miliknya. Mereka lemah, namun Dia kuat. Secara sekilas,
Syair lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak di gereja di seluruh dunia ini nampak sepertinya sederhana saja. Namun sesungguhnya di dalam syair itu terkandung kebenaran yang sangat mendalam. Hal tersebut diakui oleh Karl Barth, seorang teolog dari Swiss yang berkarya di Jerman dan yang sangat terkenal di dunia. Pada tahun 1962 menjelang ia akan pensiun, teolog yang mengembangkan teologi neo-ortodoksi ini diundang untuk memberi ceramah di seminari teologi Princeton dan di Universitas Chicago di Amerika Serikat. Dalam tanya jawab di sesi terakhir dari seminari yang ia sampaikan di Universitas Chicago, seorang peserta seminar bertanya, "Profesor Barth, dari seluruh pengetahuan yang sudah engkau pelajari dan peroleh, dapatkah engkau merumuskannya menjadi satu kalimat? Apabila ya, apakah kalimat yang merupakan inti dari seluruh pengetahuan yang engkau miliki tersebut?" Menjawab pertanyaan itu, Karl Barth berkata, "Yes, I can." Ya, saya dapat. Kemudian ia berkata lebih lanjut, "In the words of a song I learned at my mother's knee." Kesimpulan dari seluruh pengetahuan yang aku miliki adalah lirik lagu yang aku pelajari di pangkuan ibuku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yesus mengasihi aku, itulah yang ku tahu, karena Alkitab memberitahukannya kepadaku. Memang tidak semua pandangan teologi Karl Barth disetujui oleh semua orang. Namun apa yang ia katakan tadi sangatlah penting. Sebagai seorang teolog yang sangat berpengaruh, apa yang ia katakan tentang inti dari seluruh pengetahuan teologi yang ia miliki tadi sangatlah menggugah. Pernyataan Karl Barth bahwa seluruh pengetahuan teologi yang pernah ia pelajari tersimpulkan dalam syair lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak, yaitu bahwa Yesus mengasihi dia karena Alkitab mengatakannya sangatlah tepat. Itulah inti dari iman Kristen. Kasih Kristus ini antara lain terungkap dalam tindakan yang Yesus lakukan ketika ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Peristiwa mujizat yang Yesus lakukan dan yang tentunya sangat saudara kenal ini bukan hanya menunjukkan kuasa Kristus yang tidak terbatas, namun juga mengungkapkan kasih-Nya yang melampaui segala keadaan. Kasih yang terungkap di ayat 32 sampai 36. Sebelum saya mengajak saudara membaca ayat-ayat itu, adalah baik kalau saya memaparkan secara sekilas latar belakang dari peristiwa tersebut. Peristiwa yang terkait dengan kematian Lazarus. Sebagaimana yang ditulis di ayat 1, Lazarus memiliki dua orang saudara perempuan, yaitu Maria dan adiknya Marta. Ketiga orang yang memiliki relasi yang erat dengan Yesus ini tinggal di sebuah kampung bernama Betania, yang menurut keterangan ayat 18 terletak sekitar 3 kilometer dari kota Yerusalem. Suatu ketika Lazarus jatuh sakit dan kedua orang saudarinya mengirim kabar kepada Yesus tentang hal tersebut. Dengan menilai ayat 21 dan 32, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Maria dan Marta menyampaikan berita tentang sakitnya Lazarus ini adalah karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara mereka tersebut. Karena itu mereka berharap bahwa Yesus segera datang untuk menolong Lazarus. Namun di ayat 17 ditulis, ketika Yesus dan para muridnya tiba di dekat Betania, Lazarus sudah meninggal dunia dan sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Memang di masa itu cara orang Yahudi dalam menguburkan orang mati adalah dengan membaringkan jenazah dari orang yang meninggal dunia ke dalam sebuah gua, lalu menutup pintu gua dengan sebuah batu. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus telah datang, maka ia segera pergi mendapatkan Yesus. Sesudah bercakap sebentar dengan Yesus, lalu Marta pulang ke rumahnya dan memanggil saudaranya, Maria. Mendengar tentang kedatangan Yesus ini, Maria segera bangkit dan menemui Yesus. Orang-orang Yahudi yang berada di rumah Maria untuk menghibur kedua saudara Lazarus tadi,
ikut berjalan bersama dengan Maria. Sekarang mari kita baca ayat 32 sampai 36. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 36. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35. Lalu menangislah Yesus. Saya baca ulang. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia," yaitu Yesus, "sungguh mengasihi dia, sungguh mengasihi Maria." Ayat 35 yang baru saja kita baca ini merupakan ayat yang terpendek dalam Alkitab. Ayat yang berbunyi, "Lalu menangislah Yesus." Suatu kalimat yang sangat menarik dan sangat penting. Karena dalam kalimat tersebut terungkap tentang pribadi Yesus yang sesungguhnya. Perlu saudara ketahui, dalam Alkitab 3 kali dicatat Yesus menangis. Yang pertama adalah dalam Yohanes pasal 11 ayat 35. Yang kedua dalam Lukas pasal 19 ayat 41. Dan yang ketiga dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Masing-masing terjadi pada peristiwa yang berbeda dan dengan alasan yang berbeda pula. Namun kesemuanya terjadi di hari-hari menjelang Yesus akan mengorbankan dirinya di kayu salib. Bila Lukas pasal 19 ayat 41 terjadi ketika Yesus menangisi Yerusalem sebelum ia membersihkan bait Allah dari para pedagang. Dan Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 terjadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Maka sebagaimana yang telah kita lihat tadi, Yohanes pasal 11 ayat 35 terjadi sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Mengapa Yesus menangis seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 tadi? Dengan menilai ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus menangis. Yang pertama, bukan karena ia berputus asa. Saya ulangi, yang pertama, Yesus menangis bukan karena ia berputus asa. Hal inilah yang membedakan tangisan Maria dan orang-orang Yahudi yang menyertai Maria dengan tangisan Yesus. Maria menangis karena merasa sedih sebab Lazarus, saudaranya, telah meninggal dunia. Sehingga bagi Maria tidak ada lagi harapan untuk melihat Lazarus mengalami kesembuhan. Hal tersebut tercermin dalam kalimat yang ia ucapkan kepada Yesus, yaitu yang dicatat di ayat 32. "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku," yaitu Lazarus, "pasti tidak mati." Dalam kalimat tersebut tersirat pandangan Maria. Sudah tidak ada lagi harapan bagi Lazarus untuk mengalami kesembuhan. Artinya, di samping Maria merasa sedih karena harus berpisah dengan Lazarus karena kematian saudaranya, Maria juga beranggapan tidak ada lagi harapan bagi dirinya untuk bertemu kembali dengan Lazarus di dunia dalam keadaan yang hidup. Memang salah satu alasan mengapa orang menangis adalah karena merasa kehilangan pengharapan. Hal tersebut acap kali kita lihat dalam ibadah penghiburan, khususnya saat penutupan peti jenazah. Di saat itu tidak jarang keluarga yang berduka akan menangis dengan sedih. Tangisan yang antara lain disebabkan oleh kesadaran bahwa dengan ditutupnya peti jenazah tersebut, maka mereka tidak akan dapat lagi melihat wajah dari orang yang telah meninggal dunia itu. Sebagai jalan keluar dari keadaan ini, maka di masa sekarang tutup peti jenazah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dibuka sebagian.
Dengan demikian diharapkan perasaan sedih dari keluarga dapat sedikit dikurangi. Namun perlu dipahami, jika dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 tadi ditulis, lalu menangislah Yesus. Hal itu bukan karena Yesus berputus asa. Keputusasaan karena Lazarus telah meninggal dunia. Bukan. Karena sebagaimana yang ditulis di ayat 23, Yesus mengetahui bahwa sebentar lagi Lazarus akan bangkit dari kematian. Yaitu karena ia akan membangkitkannya. Yesus mengetahui bahwa dengan kuasanya yang tak terbatas, ia sanggup melakukan mujizat yang melampaui kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Sesungguhnya tidak ada kata mustahil ataupun terlambat bagi Tuhan. Kalau demikian, lalu mengapa Yesus menangis? Yesus menangis karena yang kedua, kasihnya terhadap orang yang menderita. Saya ulangi, yang kedua, Yesus menangis karena kasihnya terhadap orang yang menderita. Dengan kata lain, Yesus memahami keterbatasan manusia yang ada kalanya di dalam penderitaan mereka berputus asa. Itulah sebabnya ketika ia melihat Maria berputus asa, Yesus tidak menegur Maria dengan berkata, "Mengapa engkau berputus asa? Jangan sedih. Tidakkah engkau percaya bahwa aku sanggup membangkitkan Lazarus, saudaramu itu dari kematian? Ayo sekarang berhentilah menangis." Tidak. Yesus tidak berkata seperti itu. Ia mengerti keterbatasan manusia yang menderita. Pemahaman Yesus tersebut terlihat di ayat 33. Di ayat itu ditulis, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Perhatikan, kesalah hatinya, ia terguncang. Dalam Alkitab bahasa Inggris, frasa kesalah hatinya, ia terguncang ini diterjemahkan sebagai he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Kalimat yang artinya adalah ia sangat tergerak hatinya dan sangat sedih. Dengan kata lain, ketika Yesus melihat Maria bersedih hati, ia ikut merasakannya dan hatinya pun tergerak oleh kesedihan tersebut. Ingatlah akan hal itu. Ketika saudara merasa bersedih hati di dalam penderitaan, Yesus tidak melihat saudara dengan hati yang beku tanpa perasaan. Sesungguhnya ia dapat turut merasakan penderitaan kita. Hal tersebut diutarakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 sebagai berikut. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, sang imam besar kita yaitu Yesus Kristus dapat ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kemampuan Kristus untuk ikut merasakan perasaan kita tersebut tidak terlepas dari kasihnya kepada kita. Hal itu dilihat oleh orang-orang Yahudi yang menyertai Maria saat bertemu dengan Yesus. Sehingga di ayat 35 sampai 36 ditulis sebagai berikut. Lalu menangislah Yesus. Ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia yaitu Yesus sungguh mengasihi dia. Bukan hanya orang-orang yang berada di sekitar Maria saja yang mengetahui bahwa Yesus mengasihi Maria. Sehingga ia ikut merasakan penderitaan Maria. Dan karena itu ia menangis. Yohanes pasal 11 ayat 5 juga mengungkapkan hal tersebut. Di ayat itu ditulis sebagai berikut. Yohanes pasal 11 ayat 5. Yesus mengasihi Marta dan saudaranya. Yang dimaksudkan di sini adalah Maria, yaitu kakak dari Marta, serta Lazarus. Dalam kasihnya, Yesus dapat ikut merasakan penderitaan kita. Hal tersebut pernah saya kemukakan pada seorang anak muda ketika saya melakukan penginjilan di pusat kota atau downtown dari Dallas, Texas. Ketika saya menempuh pendidikan teologi di sana, saya pernah mengisahkan pengalaman saya ini.
Ketika itu saya bersekolah di Christ for Nation Institute di kota Dallas. Salah satu mata pelajaran yang saya ambil adalah street evangelism atau penginjilan di jalanan. Untuk itu setiap hari Jumat malam kami para peserta mata pelajaran tersebut harus pergi ke tengah kota untuk melakukan praktik penginjilan. Kami berjalan berdua-dua. Malam itu saya berpasangan dengan seorang teman saya yang berasal dari Florida. Kami berjalan dekat Commerce Street yang berada di pusat kota. Di salah satu lorong saya melihat seorang anak muda kulit putih sedang berdiri dan bersandar pada dinding. Kami mendekati anak muda tersebut. Teman saya menyodorkan selembar traktat kepadanya. Traktat dengan gambar hati berwarna merah yang besar. Teman saya itu berkata, "Hi, I have something for you." Dengan sikap acuh tak acuh, anak muda tadi menerima traktat tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Teman saya berkata, "Why don't you read it?" Orang itu mengeluarkan traktat tadi dari dalam sakunya, lalu berkata, "Paling-paling di kertas ini tertulis, Yesus mencintai kamu. Kalau kamu menerima Yesus di hatimu, maka hidupmu akan berubah." Betul kan? Teman saya berkata, "Ya, benar." Sambil membuang traktat tadi ke jalan, anak muda tadi berkata, "Aku sudah berulang-ulang membaca tulisan seperti itu, namun tidak terjadi apa-apa dengan diriku." Teman saya memungut traktat tadi, lalu mencoba mengajak anak muda itu berbicara. Namun, anak muda tadi menukas dan berkata, "Leave me alone." Kemudian sambil melipat tangan di dada, ia menatap ke atas dan bersikap seakan-akan kami tidak ada di situ. Saya tidak dapat melupakan apa yang terjadi pada malam itu. Saya dan teman saya berdiri bersandar pada dinding mengapit si anak muda tadi. Sementara itu saya berdoa, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Mendadak saya mendapat ide. Sambil menatap ke langit, saya berbisik dengan lirih, "God, if you are there, why is there suffering around us? Why is there poverty? Why is there war, hunger, and sickness?" Pemuda itu menoleh, melihat kepada saya dan berkata, "That's right man, that's right." Karena dia sudah mulai berbicara sehingga saya pun mulai dapat berbicara kepadanya. Saya bertanya, "What did you say?" Ia berkata, "Seperti katamu tadi. Kalau Tuhan memang benar mengasihi aku, mengapa ia membiarkan aku menderita? Ketika nanti musim dingin tiba, aku tidak memiliki tempat tinggal sehingga harus kedinginan di jalanan. Mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi?" Menanggapi kata-kata anak muda tersebut, saya menjawab, "Now, tell me, what do you feel in your heart when you hear the word daddy?" Di Amerika, kata daddy adalah sapaan akrab seorang anak kepada ayahnya. Pemuda itu berkata, "I feel nothing." Saya bertanya, "How come?" Ia menjawab, "I don't know who my daddy is." Lalu anak muda itu tanpa saya minta menceritakan masa lampaunya. Ibunya kawin cerai 3 kali. Ayah tirinya yang terakhir adalah seorang pemabuk yang sering memukuli ibunya. Suatu hari, ketika ayah tirinya itu memukuli ibunya, ia tidak dapat menahan diri dan ia membela ibunya. Sebagai akibat, ayah tirinya memukuli dia dan mengusir anak muda itu keluar dari rumah. Sejak itu, yaitu ketika ia masih berusia 14 tahun, ia hidup sebagai gelandangan di jalanan. Kepada anak muda tersebut saya berkata, "Itu sebabnya sukar bagi dirimu untuk membayangkan kasih dari Allah. Sebab engkau tidak pernah merasakan kasih dari seorang ayah di masa kecilmu. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah seorang diri. You're never alone. Ketika engkau menangis dalam kegelapan malam, untuk setiap tetesan air matamu. For every drop of your tears. Untuk setiap tetesan air matamu. Seorang pribadi telah meneteskan darahnya. Pribadi itu bernama Yesus. Saya melihat anak muda itu meneteskan air mata. Saya berkata kepadanya, "Would you like to pray with me to receive him as your Lord and Savior?"
Anak muda itu menganggukkan kepala. Malam itu kami bertiga berlutut di pinggir jalan di dekat Commerce Street. Dan anak muda tadi membuka hatinya serta menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus melalui doa. Sekarang izinkan saya menyampaikan kepada saudara hal yang sama. Yesus mengasihi saudara. Ia dapat merasakan penderitaan saudara. Untuk setiap tetes air mata saudara, ia telah meneteskan darahnya di kayu salib. Ia mengasihi dirimu. Sekarang yang ketiga, Yesus menangis karena rahmatnya terhadap orang yang berharap kepadanya. Saya ulangi, yang ketiga, Yesus menangis karena rahmatnya terhadap orang yang berharap kepadanya. Rahmat, yaitu belas kasihan atau mercy, bukanlah sebatas kemampuan untuk ikut merasakan perasaan orang lain atau empati. Lebih daripada sekadar empati atau love in feeling, yaitu kasih dalam perasaan. Rahmat adalah love in action, yaitu kasih di dalam tindakan. Memang dapat ikut merasakan perasaan orang lain atau kemampuan berempati itu sendiri sudah merupakan hal yang baik dan mulia. Namun untuk kondisi tertentu, orang tak hanya memerlukan empati, namun tindakan nyata dalam bentuk pertolongan bagi dirinya. Itulah yang disebut dengan rahmat atau mercy, yang acap kali juga diterjemahkan sebagai belas kasihan. Kasih dalam bentuk tindakan seperti itulah yang dilakukan oleh Al Dixon kepada istrinya Josephine. Belum lama mereka menikah, Al Dixon seorang pegawai perusahaan Johnson & Johnson, sebuah perusahaan farmasi yang antara lain memproduksi sabun, bedak, dan perban di New Jersey, Amerika Serikat, mendapati bahwa jari istrinya sering terluka ketika ia memasak atau membereskan rumah. Sedangkan memasang perban pada jari yang terluka tanpa bantuan orang lain tentu bukan hal yang mudah. Karena kasihnya kepada istrinya, Al Dixon berupaya mencari jalan keluar. Untuk itu, ia mengambil plester dan mengguntingnya sepotong lalu menaruhnya di atas meja. Selanjutnya, ia membuat bantalan-bantalan kecil dari kain kasa, kemudian menempelkannya secara berderet pada plester tersebut. Sudah itu ia menutup bantalan-bantalan kain kasa tadi dengan kain keras atau krinolin. Sekarang bila Josephine terluka, ia cukup mengambil plester yang sudah ditempel dengan bantalan-bantalan kecil kain kasa tadi. Mengguntingnya sepotong, melepas kain keras yang menjadi penutupnya dan menempelkannya sendiri plester berkain kasa tadi pada jarinya yang terluka. Sangat praktis dan ia dapat mengerjakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mendengar penemuan dari Al Dixon ini, perusahaan Johnson & Johnson tempat ia bekerja sangat tertarik. Alhasil pada tahun 1924 dengan seizin Al Dixon, perusahaan Johnson & Johnson memproduksi plester tadi secara massal dan memasarkannya secara luas dengan merek Band-Aid. Seiring dengan semakin populernya plester Band-Aid ini, akhirnya Al Dixon dipromosikan menjadi wakil direktur utama dari Johnson & Johnson. Sekarang, setiap tahun perusahaan Johnson & Johnson memproduksi tidak kurang dari 42 juta lembar plester Band-Aid. Atau yang kalau di Indonesia Tenso Plus. Entah berapa besar keuntungan yang diperoleh dari produk ini saja. Produk yang merupakan wujud dari kasih dalam tindakan atau mercy, yaitu rahmat yang ditunjukkan oleh Al Dixon terhadap istrinya. Kasih dalam tindakan seperti itu pula lah yang ditunjukkan oleh Yesus terhadap Maria maupun Lazarus. Sehingga tak hanya Yesus menangis, tetapi seperti yang ditulis di ayat 34, ia bertanya, "Di manakah kamu baringkan dia?" Yang Yesus maksudkan di sini adalah di mana mereka menguburkan Lazarus. Pertanyaan yang bukan hanya karena Yesus sekadar ingin tahu, namun karena ia
akan mewujudkan kasih-Nya dalam tindakan. Sehingga seperti yang ditulis di ayat 38 sampai 44. Yesus pun pergi ke tempat di mana Lazarus dikuburkan dan bertindak, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Itulah kasih dalam tindakan. Itulah rahmat yang Yesus tunjukkan kepada Maria yang mengharapkan pertolongannya. Kasih Kristus dalam bentuk ikut merasakan penderitaan manusia serta bertindak untuk menolong mereka yang mengharapkan pertolongannya ini tetap tersedia bagi kita semua. Itulah detak jantung dari kasih, the heartbeat of love. Itulah inti dari kasih, bahkan inti dari iman Kristiani kita. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah gagal. Kasih tersebut Ia wujudkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang menakjubkan, amazing love. Dan yang akan kita peringati melalui ibadat Jumat Agung pada tanggal 18 April yang akan datang. Kasih yang disertai dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Sehingga Ia mengalahkan maut dan bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Kuasa kebangkitan yang memberi jaminan bagi masa depan kita. Dan yang akan kita rayakan melalui ibadah Minggu Paskah pada tanggal 20 April. Kedua ibadah tersebut, Jumat Agung dan Minggu Paskah, dilaksanakan secara online maupun secara onsite di Pasir Koja, yaitu di gedung gereja kita. Untuk mengikutinya secara onsite, saudara memerlukan tiket. Hari ini, tiket untuk ibadah Jumat Agung maupun Minggu Paskah dibagikan secara cuma-cuma di semua ibadah onsite kita. Baik di Bandung Utara yaitu di Lembang, di Bandung Selatan yaitu di Kopo maupun di Pasir Koja. Guna menghindari penumpukan jemaat di salah satu ibadah, maka seperti lazimnya untuk kedua ibadah tadi kita melakukan alokasi jam ibadah untuk setiap satelit. Sedangkan minggu depan kita akan mulai memasuki Minggu Sengsara Kristus. Minggu Sengsara yang diawali dengan Minggu Palma pada tanggal 13 April dan berlanjut sampai pada hari Minggu Paskah. Dengan maksud menyiapkan hati saudara untuk mengalami kasih dan kuasa Kristus dalam pengorbanan dan kebangkitannya. Maka renungan masa Prapaskah yang disediakan seminggu sekali sampai pada hari ini, mulai minggu depan, yaitu sepanjang Minggu Sengsara Kristus, akan disediakan setiap hari. Jangan lewatkan renungan Prapaskah yang akan membangun iman saudara dan membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan tersebut. Sekarang, dengan berharap kabar Kristus yang dalam kasih-Nya bersedia ikut merasakan perasaan kita dan bertindak mengulurkan pertolongannya kepada kita. Mari kita datang kepadanya dengan membawa seluruh kehidupan kita. Mari kita serahkan harapan, beban, dan masa depan kita ke dalam tangan-Nya. Sesungguhnya kasih Kristus tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Di dalam Dia senantiasa tersedia pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu itu nyata bagi hidup kami. Dalam kasih-Mu Engkau dapat ikut merasakan perasaan kami. Ketika kami merasa sedih, ketika kami merasa gundah gulana, Engkau pernah mengalami semua itu sehingga Engkau dapat ikut merasakannya. Dan bukan hanya Engkau ikut merasakannya, Engkau juga di dalam rahmat bersedia melakukan tindakan menolong kami dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kasih yang tak terbatas dan kuasa yang tak terbatas menyebabkan kasih-Mu tidak pernah gagal. Unfailing love, kasih yang memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan Yesus, dengan berharap kepada-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan beban pergumulan dalam hidup. Menyerahkan impian, harapan, cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Memohon uluran pertolongan Tuhan. Sebagaimana Engkau membuka jalan tepat pada waktunya, demikian Engkau selalu akan mengulurkan pertolongan tepat pada waktunya bagi kami.
Di dalam Engkau ada harapan yang tidak mengecewakan. Ulurkan kuasa-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, dan memberikan pertolongan itu. Menolong rumah tangga, menolong pekerjaan ekonomi, menolong kesehatan kami, menolong masa depan kami. Karena sesungguhnya kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami berharap. Kepada-Mu kami menaruhkan hidup ini. Dan kami percaya orang yang berharap pada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kepada-Mu dan dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati ujian, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati ujian, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menerangi hati kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami, sehingga di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menapaki hari-hari di depan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami, karena Engkau Tuhan yang memahami jalan hidup kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami hidup senantiasa di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu, ketaatan kepada firman-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tahu pasti bahwa di situ ada jalan keluar daripada-Mu. Kami tahu pasti bahwa di situ ada terang Tuhan yang menyala buat kami. Itu sebabnya kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa ya saat ini ya Tuhan untuk umat-Mu. Hamba berdoa memohonkan berkat-Mu, memohonkan penyertaan-Mu, memohonkan pembelaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, pertolongan, kasih, anugerah, dan kuasa-Mu senantiasa ada atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.